Nah terus kalau misalnya itu kan udah nyampe Chiba nih, habis itu berarti langsung persiapan persidangan atau kayak gimana dalam prosesnya itu? Jadi tadi tuh yang 15 September itu sidang pertamanya ya? Berarti dari Chiba itu langsung ke sidang pertama atau ada proses apa dulu di situ? Iya, jadi yang setelah 20 hari itu memang proses sidang pertama, karena ini juga termasuk balik lagi perkara berat, ada 3 hakim sama berapa juri, jadi emang proses persidangan kali ini tuh memang lama gitu, makan waktunya lama banget, 1 tahun 3 bulanan gitu. Oke, kan kesana tuh Juni 2019 dan itu disidang di September 2020. Jadi 1 tahun lebih untuk integrasinya itu ya. Iya. Terus berarti selama 1 tahun itu diapain aja di sana? Benar-benar cuma ini doang ya, kayak ditanya-tanya gitu, atau ada kegiatan-kegiatan lagi yang dilakukan? Soalnya kan kalau misalnya di LP di Indonesia kan kayak misalnya nggak mungkin selama itu kan, dan biasanya kan namanya lembaga permasyarakatan udah disuruh kerja. Nah kalau di sana tuh di proses-proses sidang itu diapain aja? Jadi pas proses sidang memang jujur nggak ada kegiatan sama sekali. Itu yang benar-benar bikin kita makin terpuruk sih sis. Karena gimana sih yang tadinya kita punya kegiatan, punya aktivitas, punya teman-teman, terus di satu ruangan yang benar-benar kayak jedar gitu kan, kayak dunia langsung beda banget iya, ya. Bener-bener kayak itu pas lagi kejadian itu kayak dunia runtuh dan kayaknya yang kena kita berdua doang gitu ya. Iya benar, kayak Kayaknya dunia berhenti sejenak. Iya, gitu. itu dunia berhenti dan di situ dari bangun tidur saya pengen tidur lagi yang benar-benar kayak gitu. Kalau misalnya ditanya ngapain, mungkin kalau misal air mata kita bisa kehitung udah banjir kali itu Chiba ya, karena memang nggak terkatakan sih sakitnya, sedihnya, pahitnya itu semua benar-benar nggak terkatakan sama kecuali orang yang merasakan gitu. Dan memang ya aku juga berharap nggak ada yang merasakan lagi gitu setelah kami ya. Iya benar. Dan memang di situ kenapa ini 1 tahun, kenapa 1 tahun 3 bulan gitu kan, kenapa selama itu, karena di sana tuh banyak banget yang kena tipu kayak gini sih. Kalau misalnya yang aku lihat itu dari teman-teman aku pernah kenalan tuh sama orang Thailand, sama orang Meksiko. Dan kasusnya juga sama, ada kasusnya sama. narkoba ini. Iya, ada narkoba jadi tuh modusnya macam-macam. Oh, Kayak bukan shampoo doang ya? Bukan shampoo doang, dan aku kan baru tahu juga kan. Iya. Kayak ada dia modusnya lotion untuk massage, terus makanan. Terus ini yang lebih ini sih, dia dibikin ke coffee saset kayak gitu. Jadi memang di sana, dan ternyata barang terlarang yang di Jepang itu sangat susah didapat, sangat langka karena mereka tuh anti banget tentang barang ini. Kayak gitu. Makanya kenapa orang-orang luar negeri yang dikirim ke sana karena mereka nggak punya ininya bahan bakunya. Bahan bakunya nggak punya, dan ternyata dari kayak Thailand juga ada tuh banyak banget, Thailand, Filipina yang benar-benar Asia itu kayak gitu. Jadi kenapa nunggu sidangnya lama, karena untuk pengadilan ngantri. Ngantri untuk disidang. Ngantri ya, karena banyak kasusnya gitu ya. Ngantri untuk disidang ya. Iya, ngantri untuk disidang. Dan ternyata pas 2020-nya COVID kan, COVID-19. Oh iya Iya, benar di sana juga ya. Sempat diundur juga kan beberapa proses iya, peradilan. benar. Iya. Jadi itu yang benar-benar bikin lama. Jadi kenapa yang benar-benar bikin kita terpuruk, karena selama 1 tahun 3 bulan kita nggak tenang nih, dak dikduk mulu kayak gitu kan. Iya benar. Kayak gue gimana nih selanjutnya, kehidupan gue gimana nih gitu kan. Iya. Gitu, kayak gue pengen diapain nih di sini kayak gitu. Karena kan aku juga dengar ya kalau misalnya kayak di Cina itu kan kalau misalnya orang ketahuan bawa barang itu kan langsung dihukum mati sih. Oh iya benar. Iya, itu yang bikin aku benar-benar breakdown banget, kayak ini bakal gimana nih gua di sini gitu. Iya. Terus gimana rasanya pas lagi nungguin tanggal 15 September itu ya? Jadi kan itu pasti kan 1 tahun banyak itu kayak melalui sendiri, dan itu kan juga benar-benar dipisah kan, nggak satu ruangan kan, bahkan ibaratnya kayak through it with yourself gitulah. Terus itu gimana yang dirasain setelah dengan sampai rasa di tanggal itu gimana? Iya, kalau misalnya aku memang pertama itu berat banget, yang tiap hari itu nangis, tiap hari kayak ya ampun gue nggak ketemu keluarga gue, gimana masa depan gue, di pikiranku tuh pasti kayak mikir kerjaan juga ya. Iya, mikirin kerjaan, kayak ya ampun gue kalau pulang-pulang udah jadi apa, udah umur berapa gitu sis. Jadi kayak
mikirin masa depan, mikirin keluarga gitu. Terus tapi ya memang disinilah maksudnya kayak memang lama-lama ngerasain gitu kayak ya udah aku mau mencoba mendekat nih sama Tuhan. Gimana sih ada apa sih nih gitu maksudnya. Sedangkan ya aku mikir ini kan hidup punya Tuhan. Jadi Tuhan yang punya rancangan untuk hidupku gitu. Jadi ya udah aku tanya Tuhan maunya kayak gimana gitu. Dan emang pasti ada pembenaran diri pertama-tama kayak aku hidup gue baik-baik aja kok gue diginiin gitu. Kenapa gue kok nyesek banget prosesnya gitu. Sempat kecewa sama Tuhan gak sih? Gimana ya? Aduh, kok pertanyaannya kayak tiba-tiba gini. Oke. Enggak ada di skenario guys. Kecewa ya, sempat nanya sih kenapa saya Tuhan, kenapa kayak gini gitu. Maksudnya bukan kenapa saya sih, kenapa sih kayak gini gitu. Ini gak cuma nyakitin saya tapi nyakitin keluarga saya. Iya justru itu yang lebih bikin sakit ya, yang bikin sakit. Lebih mikirinnya gitu. keluarga ya. Benar-benar. Maksudnya jadi kan apa ya ngerasa rendah dan ngerasa bersalah juga sama keluarga, feel guilty kok kalau misalnya salah gue hukum gue, jangan keluarga gue, lebih ke situ sih. Terus tapi memang lama-lama ya udah pas baca Alkitab kayak gitu, lama-lama memang kan pertama kan daging kita jujur tuh kayak lemah banget. Maunya nangis terus. Iya betul. Gak berhenti. Betul. Tapi ya udah lama-lama kayak memang penyertaan Tuhan itu ada. Jadi kayak lama-lama enjoy baca buku, ternyata buku enak gitu. Jadi kayak lama-lama kayak ngerasain enaknya baca buku. Oh ternyata enak ya baca buku. Ternyata seru ya gitu. Terus lama-lama ya udah kayak belajar bahasa Jepang. Lama-lama juga kayak pokoknya iman itu kayak dibangkitin gitu lama-lama. Terus kayak jadi kayak iman itu timbul. Terus kayak mikir ya udah gue percaya masa depan gue ada di tangannya Tuhan. Terserah orang mau ngomong apa, terserah masa lalu gue kayak gimana. Mungkin gue kesini karena kecerobohan gue, karena kesalahan gue gitu. Tapi ya udah yang tahu ini kayak gini sih kayak ini antara gue sama Tuhan. Gue nggak peduli orang mau ngomong apa. Tapi memang naik turun. Iya betul. Terus kayak gitu. Karena prosesnya pun juga panjang, laluin sendiri. Tuhan ngomong, iblis juga muncul kan di situ kan. Kayak Tuhan lagi ngomong kayak jadi kayak battle. Iya kayak battle di situ. Berkecamuk gitu sendiri. Iya betul. Jadi pas pengacara bilang, misalnya ngomong nih sama pengacara, itu sebenarnya bagus tuh kayak gitu gini. Terus habis itu pas aku tanya kira-kira berapa tahun, 7 tahun, jadi drop lagi kan. Oh di situ udah sempet dibilang kayak gitu. 8 tahun memang. Sudah ada info-info kayak gitu ya. Iya jadi kayak wah naik turun jadi itulah yang terjadi sampai memang itu belum sampai tanggal 15-nya, tapi maksudnya kira-kira gambarannya kayak gitulah untuk masa-masa di Ciba itu. Ya jadi kayak kadang olahraga di tempat olahraga nangis gitu, netes sambil jalan. Oh iya di sana tuh wajib olahraga ya di sana ya, ada exercise kayak gitu ya. Dia cuman ini sih Senin sampai Jumat itu ada waktu exercise, tapi kayak emang kayak dikurung juga, jadi kayak kandang kayak kandang tapi yang lebih besar kayak kandang manusia gitu karena ketutupan. Jadi kalau bisa dibilang olahraga bebas enggak ya, karena bentukannya cuma kecil banget, lari juga kecil. Dan kenapa di situ satu orang satu ya? Satu orang satu. Karena kan di sana kita masih larangan komunikasi sis. Larangan komunikasi tuh ke semua, nggak ada terkecuali. Oh gitu. Jadi memang 1 tahun 3 bulan itu kita benar-benar sendiri. Untuk teman kayak teman sampingan gitu nggak ada, kita nggak saling tahu itu siapa, itu namanya gimana, nggak bisa ngobrol. Dan kenapa ya bikin nangis, karena ya udah gitu di momen itu doang kita cuma 20 menit ya exercise. 20 menit exercise ya udah gitu kita kayak ngelihat ke langit kayak oh gini ya adanya ya kan. Bener. Oh gini ya rasanya ada di luar, kayak ngirup udara gitu kan. Terus kayak emang kepikiran kayak jadi tuh outdoor bukan indoor. Itu outdoor. Itu kayak ngomong sendiri gitu sih, karena kan emang keluarga aku cuma punya 1 saudara. Kayak ngomong gini, ya ampun Pa, Ma, Kak, aku sekarang ngeliat langit yang sama loh kayak gitu. Itu yang bener-bener bikin gimana gitu kan, kayak lagi ngapain ya di Indonesia, lagi ngapain ya di Jakarta kayak gitu. Terus kayak pernah juga itu posisinya, karena kan kalau exercise itu kan outdoor. Kalau misalnya kayak winter emang posisinya tuh dingin banget minus,
yang nggak memungkinkan kita nggak dikasih exercise. Oh gitu. Jadi di dalam. Dan kebetulan kayak, dan yang bikin hancur tuh kayak momen-momen gitu loh, momen-momen yang ada di keluarga kayak ulang tahun, ya kan, di hari-hari itu ya. Iya, yang Natal, Natal tahun baru. Natal sendirian ya di sana. Iya, yang tadinya itu kalau Natalan di sini kan penuh dengan nastar ya kan, kembang loyang, terus tiba-tiba jeder, nggak ada yang ngucapin Natal gitu kan. Iya, terus sama kalau nerima surat sih sis, nerima surat yang kayak apa ya, sebenarnya tujuan orang-orang teman-teman aku, teman-teman kantor, teman-teman gereja sama keluarga, tujuannya kan nguatin gitu kan ya, kayak semangat ya kayak gini-gini, itu malah bikin kayak ya ampun Tuhan, kangen banget kayak gitu. Malah di situ kayak gimana ya, kayak ngobrol tapi nggak ngobrol, terus malah jadi kangennya di situ ya. Iya, terus kegiatannya juga kadang kita nulis tuh yang kayak ya ampun Tuhan, capek banget yang bener-bener berurusan sama ATK. Kayak semua apalagi bukan tipikal orang suka nulis ya. Tiba-tiba seharian nulis kayak gitu ya. Jujur, aku tuh bukan tipikal orang yang suka baca, bukan suka nulis. Bukan banget itu. Bukan aku banget. Pokoknya bukan aku banget. Dan tiba-tiba aku harus, ini bukan keluar dari zona nyaman lagi sih, sudah gak ngerti lagi kayak udah beda alam gitu. Jadi emang, tapi belajar juga sih bener yang kayak Agnes bilang tadi, ternyata baca buku enak ya, karena memang aku ngalamin sendiri banyak ilmu-ilmu yang aku tahu dari baca buku ini. Karena apa ya? Oh kayak aku tahu ini nih tentang hal ini. Oh ternyata kayak gini ya, gitu. Jadi memang learning by doing sih ya, kebiasaan berubah. Terus ya kayak gitu, banyak yang ini sih sisi negatif, sisi positifnya. Tapi memang sisi positif tapi dengan duka yang duka yang parah banget gitu loh. Dan di situ memang yang aku dapat itu kayak ya udah Hindri, abis duka cita yang abadi ada sukacita yang besar-besaran gitu loh yang aku dapat. Sebenarnya itu yang buat nge-up diri aku gitu kan. Tapi jujur kalau tadi yang kata ada pernah kecewa gak sih sama Tuhan gitu kan, jujur pernah. Bukan cuma sekali, berkali-kali. Ya makanya tadi up and down-nya ya tiap hari. Kalau lagi api-api sih betul, pas lagi itu gimana ya, menderita. Iya, kayak bilang enggak, gue percaya sama Tuhan, Tuhan bakal nolong gue. Tapi tiba-tiba pas kayak temen kan, ada temen yang sidang tuh, terus kita suka bisik-bisik gitu sih kalau di sana ya. Kalau misalnya lagi nggak ada sipir yang lewat, kita kayak ngomong-ngomong gitu kan. Jadi memang ngomongnya cuman kayak yang penting-penting aja. Jadi kalau orang emang udah kenal ngomong-ngomong? Udah kenalan. Ngerti bahasa Jepang lama-lama ya? Bahasa Inggris. Itu kan sama teman-teman yang lain. Terus ditanyakan, jadi kalau misalnya orang udah keluar kayak 3-4 hari, itu udah pasti dia lagi pengadilan, lagi sidang. Nah emang pas lagi judgementnya, aku kayak nanya gitu kan, how long gitu kan, berapa lama. Terus denger kayak ngomong 6 years to 7 years gitu kan, gitu kan. Kok lama banget ya. Langsung drop shy gitu. Ngerti. Dan itu posisinya, kasusnya sama. Jadi kayak ini bisa terjadi sama gua nih, kayak gitu ya. Iya. Kayak gitu. Dan nyebelinnya itu memang kayak pengacara di situ dari awal tuh kayak apa ya, mungkin ngeliatin aku yang udah drop banget, nangis mulu pas lagi didatengin. Jadi dia tuh kayak ngomongnya gini, udah tenang aja, ini mah menang kok, pulang kok, gitu kan. Dibaik-baikin ya. Dibaik-baikin, jadi coba ditenangin untuk ya udah di saat itu doang gitu. Nah itu kan tadi udah sampai proses kayak gitu kan. Nah terus itu pada hari hanya di tanggal 15 September di tahun lalu, di 2020, itu gimana kejadiannya? Jadi proses persidangannya 15 September itu memang putusan sis. Jadi proses persidangan itu 1-8, memang gak setiap hari. Jadi 1, 2, 3, 6, 8 kalau gak salah. Jadi memang 5 hari. Nah di situ memang cukup berat ya, maksudnya kami gak nyangka ternyata seberat itu. Jadi sidangnya 5 hari gitu ya? 5 hari. Kayak putusannya di tanggal 15-nya? 15, jadi ada 8 juri, 8 juri itu sama 3 hakim, jadi total yang nilai kasus kami itu ada 11 orang. 3 hakim ini memang kalian sendiri gitu? Jadi dikepung 11 orang gitu ya? Di tengah memang sendiri. Di tengah memang sendiri. Pengacara tapi ada yang nonton-nonton gitu gak sih kalau di sana? Ada. Oh, itu stranger berarti yang nonton? Stranger sama paling mahasiswa hukum, fakultas hukum untuk belajar-belajar gitu ya? Oke. Iya, jadi prosesnya itu kan 8 orang ini diambil dari
rakyat masyarakat Jepang yang biasa, iya. masyarakat lokal yang biasa yang memang di sini kayak ya udah nih biar netral kayak gimana. 8 sama 3 jadi 11 memang supaya ganjil supaya nanti ada keputusannya. Ada keputusannya gitu. Lebih ke situ. Nah, kalau proses persidangannya memang jaksanya 2 ya, setahuku, seingatku jaksanya 2, terus pengacara kami masing-masing 2, terus persidangannya memang ya jadi memang panjang dan melelahkan. Itu sih kesan pengadilan pertama ya, panjang dan melelahkan. Hari pertama itu pembacaan dari jaksa soal kasus kami panjang banget. Sampai, jadi maksudnya dibacain detailnya dulu gitu ya? Detailnya sedetail banget gitu, sampai ada itu nggak sih? Ada interogasi, ada tanya jawab. Hari pertama ada ya sama gue ya. Q&A ada. Q&A sama gue doang. Dan itu sebentar banget. Jadi memang. Tapi kan itu sidangnya 6 hari tadi. Iya. Terus tuh ngapain aja? Iya 5 hari ngapain aja? Dibacain doang? Enggak. Abis itu tanya jawabnya cross examinationnya itu lebih ke hari keduanya. Hari kedua itu ke aku. Abis pertama itu jaksa ke Agnes. Abis itu pengacara Agnes ke Agnes, pengacara Indri ke Agnes. Abis itu dari hakim ke Agnes. Abis itu berulang. Abis itu ke Indri. Jadi sebenarnya pas lagi, karena kan sebelumnya gitu kan kita interogasi sama jaksa. Nah pas lagi hari pengadilan itu kita diinterogasi sama hakimnya langsung. Kayak gitu. Tapi sebelumnya nggak ketemu hakim ya? Oh enggak, kita baru pas sidang ini ya berarti? Pas sidang itu. Sebenarnya ada sih, kita kayak pra pengadilan sebelumnya kayak meeting gitu. Terus tapi di situ kita memang nggak ada kontak sama hakim. Di situ memang antara pengacara dengan hakim aja ya kan. Dan memang pas lagi karena sebelumnya hakim ini meriksa dokumen kita sih. Kayak dilihat apa sih, gimana sih latar belakangnya kayak gitu kan, story-nya gimana. Terus akhirnya pas di sidang itulah dia yang benar-benar ditanya kayak gimana sih gitu-gitu, kayak benar-benar semua pertanyaan jaksa itu diulang kayak gitu. Dan mereka memang mencari-cari apa ya, kalau misalnya sih jujur dari pribadi aku sendiri kayak apa ya, kayak penjelasan yang kita kan nganggap nggak ada bukti untuk menyatakan kita bersalah gitu kan. Tapi ternyata semua alasan-alasan itu yang mereka buat untuk menyatakan kita bersalah. Jadi memang di situ pressure-nya tinggi banget ya. Karena gimana sih, udah capek banget posnya tuh udah COVID, keluarga kami mau datang untuk jadi saksi. Tapi ternyata itu larangan untuk orang keluar negeri. Oh iya benar. Iya. Lockdown ya waktu itu. Iya, lockdown banget. Dan di situ gimana sih posisinya, kayak kita kayak dikepung banget nih sama semua orang. Di sini kayak set gitu kan. Terus kayak emang kita nggak punya backingan siapa-siapa gitu kan. Nggak ada keluarga. Seenggaknya kan kayak apa ya, penting banget sih untuk kehadiran seseorang, ternyata tuh penting banget sih. Kayak mungkin kalau orang itu berharga di hidup kita, dia nggak ngapa-ngapain, cuma kita sekedar ngelihat dia itu kayak bener-bener jadi berarti banget penenangan pribadi. Dan di situ kita nggak dapet gitu kan, kita nggak dapet, jadi memang mental kita dihancurin banget sih di situ. Iya benar-benar. Dan dan di situ yang benar-benar pertanyaannya diulang-ulang kayak gitu-gitu lagi. Jadi memang capeknya itu 1 tahun 3 bulan itu aja gitu yang dibahas, itu aja. Kayak sampai suatu ketika aku pernah mikir kayak gini, aku udah ngomong yang jujur gitu loh. Aku udah ngomong yang jujur tapi orang nggak ada yang percaya sama aku. Jadi kayak pernah aku sempat berpikir kayak gini, ini kayak lagi errornya aku mikir, ya udah deh terserah deh lo pengen mikir gue apa, kalau lo emang anggap gue bersalah ya udah terserah hukum gue aja gitu. Itu sampai itu momen yang bener-bener capek banget, kayak ya udah lo menyatakan gue bersalah, lo pengen pidana gue ya udah gitu silakan. Sampai itu kan kita ada tes kita negatif dari barang terlarang. Iya itu dari awal ada tes sih. Jadi memang kita dicek kayak udah make atau belum. Iya, dan memang kita 100% negatif. Dan di situ pas lagi errornya gitu ya, pas lagi terpuruknya, aku sampai mikir gini, lu nggak percaya banget sih gitu kalau gue bersih dari narkoba gitu kan, sampai mikir kayak gini. Pas gue bebas gue pakai biar gue tunjukin ke orang-orang kalau gue make gitu. Itu saking errornya pikiran kayak gitu. Saking errornya gitu. Emang sih jahatnya iblis kayak gini ya sis ya. Kayak emang dia tuh nyerang kayak dari berbagai sisi. Lu nggak dapat diserang ini, di yang lain digituin. Dan emang kayak mikirnya gitu, gue pulang jadi orang bandel kayak gitu.
Oh gitu. Nah terus di tanggal 15 September itu dinyatakan bersalahnya itu gimana? Pas keputusannya itu pas dibilang tadi apa 6 tahun dan berjuta-juta itu gimana? Jadi sebelum ke tanggal 15 ke tanggal 8 dulu ya Pak. Oke, boleh mundur dulu. Enggak itu pembacaan vonis bukan pembacaan vonis, pembacaan tuntutan dari dari jaksa. Itu menuntut Agnes 9 tahun penjara plus 3 juta yen. Indri 8 tahun penjara plus 3 juta yen. Awalnya udah disebut kayak gitu pas di sidang pertama. Iya, itu ada kayak apa ya? Kayak tuntutan sementara tuntutan gitu. dari jaksa ke hakim. Maunya segini nih dari kejaksaan kayak gitu. Nanti hakimnya yang bakal ngerundingin lagi. Iya, jadi di situ shock ya. Tiba-tiba 9 tahun gitu ya. 9 tahun ya Bun. Gue udah umur berapa Bun? Pulang-pulang udah pala 3 ya. Dan memang aku akuin memang 9 tahun karena aku yang ngajak Indri. Jadi jaksa minta dilebihin gitu. Terus di situ memang aku inget ya Indri tuh pas pembacaan itu udah nangis-nangis, jadi kayak ya ampun gini banget gitu loh, kayak 9 tahun oke paling dipotong 8 tahun gitu loh kayak. Soalnya aku sempat diskusi sama pengacaraku kan, ditanya how do you think about this, terus aku bilang aku bukan yang ngerasa hopeless tapi aku bilang kayaknya aku bakal ini nih dinyatain bersalah, aku bilang gitu. Terus dia bilang I think so, dia bilang gitu. Memang maksudnya dari prosesnya ini udah kelihatan ke arah situ. Iya, udah kelihatan ke arah situ. Respon beberapa juri dan hakim juga kan kelihatan juga. Terus ya udah tanggal 15 September kita datang jam 3 sore. Abis itu dibacain. Udah itu kayak nggak ada basa-basi. Hakimnya kayak bilang memutuskan bersalah dengan hukuman 6 tahun penjara dan 2 juta yen untuk Agnes dan Indri gitu. Dan memang ada penjelasannya panjang lagi alasan mereka kenapa mereka menyatakan mereka bersalah. Jadi alasannya itu lebih kayak apa yang dari pengacara kami, mereka kontra dengan itu mereka yakin dan teguh bahwa kami dengan sengaja membawa barang terlarang itu masuk ke Jepang kayak gitu. Jadi di situ udah diputusin buat 6 tahun penjara dan sekian ratus juta itu dinyatakan. Itu perasaan kalian kira-kira gimana masing-masing? Pasisan itu. Agak jelasin juga ya, maksudnya 2 juta yen ini kalau kami nggak bisa bayar itu bisa diganti dengan masa tahanan. Jadi kayak ditebus sama masa tahanan nambah lagi berarti ya. Masa tahanannya 1 hari itu 10.000 yen. Gitu. Jadi totalnya 6 tahun 200 hari. Jadi 6 tahun 7 bulan, hampir 7 tahun. Ya perasaannya berkecamuk, gimana nanti masa depan saya, Tuhan, lebih ke situ. Maksudnya emang nggak nanya ke hakim, itu udah kerjaannya hakim lah. Maksudnya udah pasrah, tapi memang kan balik lagi, Tuhan gimana ini gitu, kayak perasaan keluarga saya, perasaan saya, masa depan saya, udah kayak, yaudah kayak, yaudah sis itu kayak bener udah nggak bisa ngomong gitu loh sis, udah kayak nggak berdaya, udah lemes. Iya, soalnya udah dinyatakan. Iya, udah nggak bisa ngapa-ngapain di saat itu gitu. Itu kalau aku sih. Iya, kalau aku sih waktu respon pertama pas denger itu ya sis, itu bener-bener kayak langsung dalam hati, God, are you kidding me? Gitu loh, kayak Tuhan jangan bercanda dong gitu kan. Ya ini nggak lucu banget kayak gitu. Tapi ternyata di situ hakim langsung negasin juga yang kayak ini keputusan nggak bisa diganggu gugat. Kalau misalnya Anda merasa keberatan, silakan bisa dikonsultasi ke penasihat hukum masing-masing. Jadi memang itu kayak udah keputusan yang fix gitu ya. Udah benar-benar akhir banget, udah final. Terus kayak ya udah gitu, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itu benar-benar kayak nge-freeze gitu loh sis, kayak iya, kayak ya ada apa sih ini kok kayak gitu ya. Iya, kayak Tuhan beneran gak sih Tuhan? Ini di Jepang Tuhan, ini penjara Tuhan gitu kan. Ini bukan cuma sekedar karantina yang masih bisa komunikasi, masih bisa ada sosial media gitu kan, seenggaknya kita berhubungan gitu kan. Atau enggak di Indo jadi keluarga bisa visit ya, ini bener. Jauh banget dan lagi corona, jadi emang benar-benar gak bisa kesana juga ya. Itu sis, itu yang paling poin yang paling bikin kita hancur mental banget ya. Itu karena
gimana ya, 1,5 tahun kita nggak ketemu keluarga yang apa ya, kita kalau misalnya denger orang-orang Jepang gitu kan, orang-orang sana Japanese itu kayak misalnya dateng ada visit dari keluarga, kadang disebutin siapa, oh dari suaminya, oh dari anaknya gitu kan, terus kayak Tuhan, Indri juga mau gitu ada orang tua dateng, ada kakak dateng gitu kan, seenggaknya mikir juga ini kalau gue di Cipinang gitu kan, iya, atau di mana. Mikir kalau di LP Cipinang tinggal bawa motor ke sana. Iya, itu kan kayak semua orang datang bisa kayak ngasih makanan atau apa gitu kan. Seenggaknya ketemu sih ya. Seenggaknya ketemu sih sis. Emang bener-bener ketemu itu yang bener-bener bikin kita hancur banget, nggak bisa ngelihat fisik, kita nggak tahu kabarnya, apakah keluarga sehat atau enggak gitu. Dan itu kayak pas lagi 6 tahun itu langsung kepikiran juga gimana ya respon keluarga gua yang ada di Indo. Itu intimidasinya gede banget sis, karena mikirnya kayak gini, ya ampun Tuhan, karena gua nih pasti nyokap bokap entah sakit atau apa, kepikiran stres kan, karena sakit yang apa ya, sumber utama sakit itu kan karena dari pikiran, pikiran ya betul. Pikiran. Orang tua aku juga udah berumur kan, bukan yang masih muda lagi, jadi emang kepikiran ya ampun udah gue di penjara, nanti bokap nyokap gue sakit gitu kan, kakak gue gimana, kayak gitu-gitu sih. Oke, tadi dari ceritanya di 15 September itu udah divonis 6 tahun, udah semua pikiran kacau kayak gitu, tapi sekarang nyatanya di tanggal ini bisa ada di sini. Pasti penasaran kan sebenarnya apa yang terjadi, apakah mereka menghilang, kabur atau kayak gimana? Atau pakai pintu Doraemon. Atau pakai pintu Doraemon berhubung di Jepang ya kan. Iya, pintu kemana saja, atau digantikan orang lain, atau bisa aja kan ganti kepala ya pikir kan, pikir kepala, atau enggak ada yang tebus miliarder kan. Tadi kan masa tahanan bisa diganti uang kan, siapa tahu ada konglomerat tiba-tiba nebus kalian berdua kan.